Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Nanda dengan NIM 082011163336. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai proyek mata kuliah Sistem Operasi Praktikum, yaitu tugas UAS. Di sini diberi sebuah kasus, yaitu di dalam sebuah user management challenge, saya diberikan tugas yaitu membuat user dan juga membuat group. Jika menggunakan komen satu persatu, itu akan terasa membosankan dan juga memunculkan potensi untuk error di sintaks tersebut. Maka dari itu, di sini saya sebagai administrator memiliki tugas untuk menjalankan tugas tersebut agar mulus dan juga efisien. Oke, di sini ada beberapa objektif yang diberikan. Yang pertama itu adalah create a bash script to perform user management test yang ada di bawah. Jadi membuat bash script dulu. Di sini saya menggunakan uas.sh, file uas.sh, kemudian saya edit menggunakan nano. Nah, berikutnya masuk ke objektif pertama, yaitu membuat sebuah grup, di mana grup ini harus memiliki nama yang unik, nama yang berbeda-beda dari satu sama lain. Nah, di sini kita harus memiliki script yang dimana dia itu bisa mengecek apakah nama yang akan diinputkan itu sama ataukah berbeda dan ada di sistem. Nah, apabila namanya sama, maka akan ada notifikasi error yang akan diberikan. Di sini saya memberikan string, yaitu masukkan nama grup, kemudian nanti user akan masukkan nama grupnya dia, kemudian itu disimpan sebagai variabel nama grup, kemudian nama grup tersebut dibaca, kemudian nanti akan di get end group. Jadi akan mendapatkan informasi dari grup, apakah nama grup yang dimasukkan oleh user itu tersedia atau tidak. Nah, berikutnya nanti get end group ini dimasukkan ke dalam dev role. Nah, nanti di dalam dev role ini nanti kenapa saya menggunakan dev role? Karena di sini itu bisa menyimpan file secara sementara, maksudnya menyimpan outputnya ini tadi secara sementara, dan juga nanti file outputnya itu nanti akan langsung terdiscard atau masuk ke void dengan sendirinya. Nah, kemudian di sini menggunakan status exit, looping while menggunakan status exit. Apabila status exitnya itu 0, itu maka maka akan masuk ke dalam looping while ini. Dan apabila status exitnya tidak sama dengan 0, itu nanti akan keluar dari looping while ini atau nggak masuk ke looping while ini. Nah, nanti apabila masuk ke looping while ini akan ada kata-kata nama grup sudah terpakai. Nah, nanti akan dimasukkan kata-kata baru, maksudnya nama grup yang baru, silakan masuk nama grup lain, nanti akan dimasukkan nama grup baru oleh user, nah nanti dibaca lagi, dan proses yang sama di sini get end group masukkan ke dalam dev null. Nah, apabila masih sama, maka proses tersebut akan looping di while di sini. Nah, saya akan mencoba mencontohkan apabila proses dari get end group sendiri di sini. Di sini saya mencoba get end group. Nah, di sini akan ada yang namanya tugas 1. Di sini akan ada get end group tugas 1. Nah, di sini akan saya masukkan tugas 1. Misalnya get end group. Nah, di sini kalau misalnya saya get end group tugas 1 kan di sini udah ada. Jadi udah ada outputnya ini. Nah, nanti kalau misalnya saya menjalankan status exit untuk mengetahui status exit dari komen ini, nah apabila komen tersebut berjalan lancar, maka status exitnya adalah 0. Dan apabila komen tersebut tidak berjalan lancar atau tidak berjalan, maka itu statusnya tidak sama dengan 0. Seperti ini. Ini saya menggunakan tugas 1. Nah, saya berikutnya akan memasukkan get end group sapi, karena saya nggak pernah sebelumnya untuk membuat folder yang bernama sapi. Nah, di sini get end group sapi, di sini nggak akan ada output apapun. Nah, ketika saya menanyakan status exitnya, nah di sini akan muncul angka 2. Nah, di sini. Jadi apabila nama grupnya sama, maka di sini akan muncul 0, dan 0 itu akan masuk ke dalam while. Nah, nanti akan ada notifikasi bahwa nama grup sudah terpakai. Maka dari itu, saya menggunakan looping while ini. Nah, nanti apabila user itu memasukkan nama grup yang berbeda, nah nanti dia akan keluarnya komennya angka 2, dan apabila angka 2 itu keluar dari while tersebut. Nah, nanti akan ada echo, nama grup bisa digunakan, dan grup baru telah dibuat. Nah, untuk memasukkan grup ini, itu saya menggunakan sudo, itu saya taruh di bagian sini, yaitu sudo group add, dan nama grup yang tadi dituliskan.
Di sini sudo group add nama grup tadi yang dimasukkan oleh user. Saya masukkan di bagian proses bawah. Begitu. Bersama juga nanti memasukkan proses penambahan user. Nah, untuk objektif 1 saya kira sudah sampai di sini. Berikutnya adalah objektif kedua, yaitu membuat sebuah nama user, maksudnya membuat user baru, dan user baru itu namanya harus berbeda-beda. Nah, kita harus membuat script yang bisa memastikan bahwa nggak ada kesamaan penulisan dari nama tersebut. Ya, basically sama kayak grup name tadi, begitu. Nah, tapi di sini ada tambahan, yaitu user memiliki base login shell, dan dia itu masuk ke grup yang sebelumnya kita bikin. Nah, di sini untuk pembuatan grup dan juga pembuatan username, saya menggunakan sintaks yang sama, yaitu masukkan nama user, membaca variabel nama user tadi, kemudian getIn password nama user, default. Nah, kenapa sih di sini saya menggunakan password? Biar informasi yang didapatkan mengenai nama user tadi itu lebih lengkap. Kemudian di sini menggunakan looping while yang sama, menanyakan status exit apakah 0 atau tidak. Kemudian echo nama telah digunakan, sama sampai ke bawah, sampai ke echo di sini. Menyimpan apa tadi namanya variabel tersebut, menyimpan output dari getIn ke dalam default, kemudian mengecek apakah status exitnya itu sama dengan 0 atau enggak. Kalau misalnya sama dengan 0, ya maka akan mengulang seterusnya. Apabila enggak, maka dia akan keluar dari while tersebut. Nah, berikutnya untuk, kan tadi ada user will have base login shell, memiliki base login dan masuk ke dalam grup yang sebelumnya ada. Nah, di sini itu ada sudo user add. Ini untuk, kan yang tadi kalau yang group add itu menambahkan grup tadi, nah ini user add menambahkan user. Di sini min s itu artinya jadi usernya itu memiliki base login yang terletak di bin base. Berikutnya min g itu maksudnya itu dia masuk ke dalam grup yang sebelumnya, grup yang tadi kita bikin, dan min m ini menjadikan grup tadi itu sebagai home default-nya dia, begitu. Nah, berikutnya adalah objektif ketiga, yaitu membuat password untuk setiap user yang dibikin. Nah, di sini kita menggunakan sudo password nama user. Jadi user yang tadi kita di sini udah kita bikin yang di sudo user add, itu di sini kita masukkan sudo password nama user tadi. Kita berikan password gitu, maksudnya user yang tadi udah kita berikan. Nah, berikutnya nanti memastikan bahwa user tersebut adalah member dari sebuah grup tadi. Nah, di sini saya menggunakan komen, yaitu sudo groups nama user. Jadi untuk mengetahui bahwa user tersebut udah masuk ke grup sebelumnya apa belum, saya menggunakan komen ini, groups nama user. Nah, nanti outputnya itu akan sama seperti yang di bawah sini, seperti ini. Pastikan sudah masuk ke dalam grup baru atau belum, Arif tugas. Jadi username Arif itu sudah masuk ke dalam grup tugas, seperti itu. Kembali ke sini. Oke. Berikutnya adalah create a directory at the root. Jadi kita membuat directory di dalam root, kita membuat directory di root daripada nama usernya. Jadi nama direktorinya itu sama seperti nama usernya. Nah, kita bikin directory di root dari sistemnya. Nah, ini kita menggunakan makdir untuk membuat directory dan menggunakan nama user. Begitu. Miring nama user, garis miring, ya nama usernya tadi itu maksudnya. Nah, berikutnya ini adalah mengubah kepemilikan dari directory menjadi milik user dan juga milik grup. Jadi directory ini kita pindahkan kepemilikannya menjadi ke ownernya menggunakan change owner. Maksudnya memindahkan kepemilikan directory ini ke usernya tadi menggunakan change own. Terus berikutnya ini untuk memindahkan mengganti kepemilikan dari directory ini ke grup itu menggunakan change group. Berikutnya adalah set the permission of the directory to full control for the owner and full control for the group. Jadi directory yang kita bikin ini tadi, itu aksesnya itu full control kepada owner, dan grup itu memiliki akses full control terhadap directory yang kita bikin tadi. Jadi directory-nya itu dimiliki akses full control untuk owner sama grup ini, tapi untuk others-nya enggak. Maka digunakan 1770 terhadap nama file directory tersebut. Nah, berikutnya yang terakhir itu adalah set the permission to ensure that only owner of a file can delete it from directory. Jadi kita harus di sini disuruh memastikan bahwa cuma owner filenya itu yang bisa menghapus apabila dia bikin file
di directory tersebut, yaitu menggunakan angka 1 ini. Jadi cuman ownernya doang yang bisa menghapus itu tadi. Nah, kodenya masih sama, chmod1770. Oke, berikutnya adalah ensure that the script is executable. Jadi memastikan bahwa script uas.sh ini executable. Itu saya keluar dulu dari wasnya, dari uas.sh tadi. Kemudian saya jalankan chmod plus execute uas.sh. Nah, berikutnya untuk mengetahui apakah file uas.sh ini itu bisa di-execute, itu saya menggunakan ls-min-l uas.sh untuk mengetahui hak aksesnya. Dan di sini ROX bahwa semuanya bisa mengeksekusi file uas.sh tersebut. Berikutnya adalah script terminal Linux saya. Dan berikutnya ini adalah contoh dari output yang saya tampilkan di sini. Pertama tuh ada outputnya itu output yang berhasil itu pertama saya masukkan nama grup dulu. Nah, itu saya masukkan nama grup yaitu tugas, dan di sini nama grup bisa digunakan dan grup baru telah terbuat. Nah, berikutnya adalah masukkan nama user. Usernya itu adalah Arif, dan di sini nama user bisa digunakan dan user baru telah dibuat. Nah, berikutnya silakan masukkan password untuk user baru. Itu kita disuruh menginput password 2 kali, kemudian ada tanda-tanda, ada konfirmasi yaitu password telah berhasil dibuat. Berikutnya ada notifikasi lagi akun telah berhasil dibuat. Nah, di sini sesuai dengan objektif tadi itu ada kata-kata itu memastikan user baru sudah masuk ke dalam grup baru itu tadi. Caranya dengan cara yang sudo groups, terus habis itu nama username, nama user, yaitu untuk mengetahui bahwa user Arif ini udah masuk ke dalam grup tugas. Dan berikutnya untuk mengetahui akses dari setiap user yang ada di dalam grup ini tadi, ini si user Arif ini memiliki hak akses terhadap direktorinya tadi, direktori usernya tadi itu yang ada di grup itu ROX dan ROX. Itu ROX ini kepada owner dan juga ini grup begitu. Nah, berikutnya adalah untuk memastikan bahwa user masuk ke dalam grup yang telah ditentukan itu menggunakan groups Arif. Itu untuk mengetahui aja bahwa Arif ini, user Arif sudah masuk ke dalam grup tugas. Berikutnya saya memberikan contoh output apabila memasukkan nama yang sudah terpakai. Karena tadi sebelumnya di sini kita sudah memasukkan nama grup yaitu tugas, maka di bawah sini apabila kita masukkan nama grup tugas akan muncul notifikasi nama grup sudah terpakai. Maka silakan masukkan nama grup lain. Begitu. Ini untuk contoh output apabila masukkan nama grup yang sudah terpakai. Berikutnya adalah contoh output apabila masukkan nama user yang sudah terpakai. Karena tadi di atas ini kita sudah menggunakan nama user Arif, maka di bawah sini ketika kita masukkan nama user Arif, maka akan muncul notifikasi bahwa nama user telah digunakan. Silakan masukkan nama lain. Ini adalah contoh aku sebelum masukkan nama user yang sudah terpakai. Di sini mungkin saya akan mendemonstrasikan apabila programnya tadi di run. Saya garis miring uas.sh, masukkan nama grup. Di sini saya akan mencoba masukkan nama grup adalah penugasan. Nah, di sini nama grup bisa digunakan dan grup baru telah dibuat. Masukkan nama user. Saya masukkan nama saya sendiri, Arif, bukan Arif. Arif. Berikutnya masukkan password untuk sudo baru. Jadi di sini masukkan sudo password kepada akun saya. Baru bisa kita masukkan password untuk akun tersebut. Nah, di sini ada muncul notifikasi bahwa akun telah berhasil dibuat. Nah, ini untuk memastikan user baru telah masuk ke dalam grup baru, yaitu Arif telah masuk ke dalam grup penugasan. Dan untuk mengetahui hak akses dari Arif tadi, itu dia memiliki akses terhadap direktori, yaitu ROX terhadap Arif itu tadi. Nah, berikutnya apabila kita masukkan output yang salah, masukkan nama grup, kita masukin nama penugasan. Ini kan tadi udah pernah diisi penugasan. Nah, di sini akan muncul nama grup sudah terpakai. Jadi saya akan masukkan nama grup lain, penugasan 1. Nah, di sini bisa digunakan. Nah, di sini kita coba masukkan nama user Arif. Nah, di sini karena nama user Arif sudah digunakan, maka disuruh masukkan nama lain. Di sini saya akan menggunakan Arif 1. Nah, di sini dipersilakan untuk memasukkan password untuk user baru gitu. Karena tadi saya sudah login sudo di atasnya, maksudnya sudah login ke root di atasnya, maka untuk proses yang kali ini nggak perlu masukin ke root lagi begitu. Nah, di sini saya akan membuat password baru. Oke, selesai. Nah, di sini
kita memastikan dulu user baru sudah masuk ke dalam grup baru itu menggunakan Arif 1, Arif 1 sudah masuk ke dalam grup penugasan 1. Dan untuk mengetahui akses dari setiap user yang tadi user Arif ini, itu bahwa user Arif itu memiliki hak akses direct RWX terhadap direktori yang sebelumnya, direktori yang tadi dibikin. Nah, direktorinya ini berarti hanya bisa diakses oleh owner dan juga pengguna grup tersebut. Sekiranya sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.